Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tugas kelompok yang rekayasa perangkat lunak. Anggota kami terdiri dari 4 anggota yang telah didaftarkan di sini. Next, Mas. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, apa itu pengertian dari perangkat lunak? Perangkat lunak adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan. Dalam perangkat lunak berisikan deretan perintah untuk memenuhi tujuan tertentu, yang secara umum adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Karakteristik dari perangkat lunak yang pertama yaitu perangkat lunak tidak diproduksi secara manufaktur atau pabrikan, melainkan dibangun dengan rekayasa atau software engineering. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang karena dapat terus diperbaiki atau diperbaharui. Yang terakhir, perangkat lunak pada umumnya terus diperbaiki seiring bertambahnya kebutuhan dan perkembangan teknologi. Peran perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak adalah untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Berdasarkan fungsinya, perangkat lunak dibedakan menjadi sistem software, application software, dan malicious software. Aplikasi dari perangkat lunak yang pertama ada perangkat lunak untuk keperluan bisnis atau bisnis software. Yang kedua, perangkat lunak untuk keperluan rekayasa dan keilmuan atau engineering and scientific software. Lalu ada perangkat lunak waktu nyata atau real-time software. Lalu ada perangkat lunak berbasis web atau web-based software. Dan yang terakhir ada perangkat lunak itu perangkat lunak berbasis web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke rekayasa perangkat lunak. Next. Oke, definisi dari RPL atau rekayasa perangkat lunak. RPL adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Ini dikutip dari sumber Wikipedia. Kemudian, rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak, atau EEE Computer Society. Next. Oke, tujuan dari RPL, yang pertama memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, handal, dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Yang terakhir, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Next. Oke, mitos-mitos dalam rekayasa perangkat lunak. Next. Oke, menurut Pressman disebutkan dalam bukunya yaitu Software Engineering, A Practitioner Approach 7 edition. Yaitu mitos yang pertama, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing suatu proyek software, perusahaan tidak perlu melakukan apapun dan cukup membiarkan perusahaan outsource untuk melakukan keseluruhan proyek. Realitasnya, apabila sebuah perusahaan tidak mengerti bagaimana cara mengatur dan mengontrol sebuah proyek software secara internal, usaha akan selalu dibutuhkan meskipun outsourcing dilakukan. Next. Oke, kemudian ada mitos kebutuhan software berubah secara terus-menerus, tetapi perubahan tersebut dapat dengan mudah diatasi karena software itu fleksibel. Realitasnya, kebutuhan software memang akan terus berubah, namun
dampak dari perubahan tersebut sangat bervariasi berdasarkan tahap di mana perubahan itu terjadi. Kemudian ada mitos ketika program ditulis dan dapat dijalankan, pekerjaan kita selesai. Realitasnya pada kenyataannya 60% sampai 80% dari keseluruhan pekerjaan dilakukan setelah software diberikan kepada user untuk pertama kalinya. Next. Oke, kemudian ada mitos satu-satunya produk yang dapat disampaikan dari proyek yang berhasil adalah program yang dapat dijalankan. Realitasnya, program hanya merupakan salah satu bagian dari konfigurasi software yang terdiri dari banyak elemen lainnya, contoh model, dokumentasi, perencanaan. Next. Adapun dari sumber lain menyebutkan ada beberapa bagian dari mitos software, yaitu pertama mitos manajemen. Mitosnya itu yang pertama, kita tidak perlu mengubah pendekatan terhadap pengembangan software karena jenis pemrograman yang kita lakukan sekarang saat ini sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu. Realitasnya, walau hasil program sama, produktivitas dan kualitas software harus ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan software development. Kemudian ada mitos yang kedua, yaitu kita sudah mempunyai buku yang berisi standarisasi dan prosedur untuk membentukkan software. Realitasnya, memang buku tersebut ada, tetapi apakah buku tersebut sudah dibaca atau buku tersebut sudah ketinggalan zaman? Next. Oke, kita masuk ke mitos kedua, yaitu mitos langganan atau customer. Yang pertama, mitosnya pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk memulai penulisan program. Penjelasan yang lebih rinci akan menyusul kemudian. Realitasnya, definisi awal yang buruk adalah penyebab utama kegagalan terhadap usaha-usaha pembentukan software. Penjelasan yang formal dan terinci tentang informasi fungsi performance interface, hambatan desain, dan kriteria validasi adalah penting. Karakteristik di atas dapat ditentukan hanya setelah adanya komunikasi antara customer dan developer. Kemudian mitos yang kedua yaitu kebutuhan proyek yang terus-menerus berubah dapat dengan mudah diatasi karena software itu bersifat fleksibel. Realitasnya, kenyataannya memang benar bahwa kebutuhan software berubah, tetapi dampak dari perubahan berbeda dari waktu ke waktu. Kesimpulannya, jika perubahan mendekati akhir penyelesaian, maka biaya akan lebih besar. Next. Oke, yang terakhir ada mitos praktisi. Mitosnya tidak ada metode untuk analisis dan desain dan testing terhadap suatu pekerjaan. Cukup menuju ke depan terminal dan mulai coding. Realitasnya, metode untuk analisis dan desain dan testing diperlukan dalam pengembangan software. Kemudian ada mitos, segera setelah software digunakan, pemeliharaan dapat diminimalisasikan dan diatas dengan cara catch as, catch can, yaitu realitasnya diperlukan budget yang besar dalam maintain software. Pemeliharaan software harus diorganisir. Next. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah apa itu software yang baik. Next. Programnya dapat dijalankan, terus tampilannya memukau, dan memiliki banyak fitur. Apakah ini software yang bagus? Ini bukanlah software yang bagus atau belum cukup untuk dikatakan sebagai software yang bagus. Next. Next. Oke, program yang bagus adalah dapat dijalankan dengan efisien. Jadi kalau programnya bisa berjalan tapi belibet, itu kurang efisien. Itu nggak good ya softwarenya. Terus tampilannya itu menyesuaikan kebutuhan dan juga memperhatikan kenyamanan pengguna. Seperti contohnya kalau website Siamik itu kan sederhana, simple banget gitu. Soalnya itu kegiatan formal kita lakukan di sana, jadi nggak perlu hal yang kayak wah banget gitu. Berbeda dengan website profil UPN Veteran Jawa Timur yang ada videonya yang tampilannya mewah banget gitu. Karena tujuannya untuk mempromosikan UPN juga. Terus fiturnya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau fiturnya kebanyakan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kan itu
kayak sia-sia gitu. Terus selanjutnya program bisa di-maintenance dengan mudah, terus juga mudah didebug supaya cepat mengatasi jika ada bug-bug. Terus bisa ditambahkan fitur lain untuk kedepannya, mudah untuk ditambahkan fitur lain. Terus bersifat reusable dari sisi klien atau pemilik software. Ini bisa berarti kalau misalkan menambahkan fitur lain bisa menggunakan kode-kode yang terakhir, atau misalkan kalau mau merenovasi sebuah softwarenya, kita tidak perlu membongkar semuanya. Ada yang dibiarkan di sana karena bersifat reusable. Terus dari sisi developernya, ini juga bisa memudahkan developer untuk mengerjakan proyek-proyek yang lain ke depannya, karena dia sudah ada istilahnya kayak template untuk membuat suatu software yang mungkin serupa. Next. Selanjutnya adalah perbedaan antara produk dan proses. Next. Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proyek yang dibuat berdasarkan permintaan klien. Sedangkan proses adalah rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengembangan sebuah perangkat lunak suatu proyek. Next. Berikut adalah rincian perbedaan antara produk dan proses. Produk itu hasil akhir dari sebuah proyek. Produk berfokus pada hasil akhir, mengikuti petunjuk sesuai perusahaan, jadi petunjuknya bisa berubah-ubah pedomannya. Terus cenderung bersifat jangka pendek dan bertujuan menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Sedangkan proses adalah rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengembangan perangkat lunak, terus berfokus untuk menyelesaikan setiap tahap selama pengembangan. Terus pedoman yang diikuti atau petunjuk yang diikuti itu sama secara konsisten. Terus cenderung bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sebuah proyek. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yakni aktivitas fundamental RPL atau rekayasa perangkat lunak. Terdapat 4 aktivitas fundamental pada rekayasa perangkat lunak, yakni software specification, software development, software validation, dan software evolution. Nah, apa itu software specification? Software specification ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi-fungsi dan batasan pada perangkat lunak yang akan dibangun. Jadi, semisal kita akan membuat game. Nah, game itu diperuntukkan untuk perangkat apa gitu. Misal untuk perangkat PC atau mungkin untuk tablet atau gadget. Jadi kita harus mendefinisikan batasan-batasan dari perangkat lunak tersebut. Lalu yang kedua yakni software development. Software development ini merupakan proses memproduksi sistem perangkat lunak dan mengembangkannya. Semisal contoh membuat game tadi. Setelah kita tahu batasan-batasan dari perangkat lunak tersebut, kita mengembangkan sesuai dari batasan-batasan perangkat lunak tersebut. Jadi misal kita mengembangkan game, lalu kita harus mengembangkan gamenya itu sesuai dengan pasarnya perangkat lunak tersebut. Lalu yang ketiga yakni software validation. Software validation ini yaitu definisinya yaitu melakukan validasi perangkat lunak yang telah terbangun berdasarkan spesifikasi dan juga memastikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Atau juga bisa diistilahkan ini pengujian perangkat lunak bisa berdasarkan perubahan keinginan, berdasarkan keinginan pengguna. Lalu yang keempat yakni software evolution, perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Jadi setelah game kita kembangkan, setelah kita validasi, kita kembangkan game itu untuk berkembang lagi agar semakin digunakan oleh pengguna. Contohnya game yang selalu berkembang itu kayak Bago. Bago itu kan gamenya awalnya sedikit, lama-lama jadi banyak gitu.
Itu salah satu contoh perkembangan dari perangkat lunak. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.